kapan seseorang akan mengatakan iya? Atau bagaimana cara kita membuat seseorang berkata iya? Dengan kata lain, bagaimana mempengaruhi orang lain secara etis agar bersedia menerima saran, gagasan, atau bahkan ajakan yang kita tawarkan. Seorang psikolog ternama asal Amerika Serikat, yakni Dr. Robert Cialdini, telah mengabdikan sebagian besar karirnya untuk meneliti dan menjawab pertanyaan yang saya tanyakan di awal video ini. Melalui penelitian panjang dan mendalam yang mencakup berbagai eksperimen serta observasi di berbagai situasi, Dr. Cialdini berhasil mengidentifikasi 6 prinsip universal yang dapat digunakan untuk membujuk seseorang agar menerima pendapat atau usulan Anda. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam dunia bisnis dan penjualan, tetapi juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat bernegosiasi, membangun hubungan kerja, atau bahkan dalam komunikasi personal dengan teman dan keluarga. Di dalam video ini, aku akan menjelaskan 6 prinsip persuasif yang dikemukakan oleh Dr. Robert Cialdini. Berikut di antaranya. Prinsip timbal balik adalah salah satu konsep paling mendasar dalam interaksi sosial yang telah dikenal sejak zaman dahulu. Prinsip ini sejalan dengan ajaran kuno. Inti dari konsep ini sederhana, namun sangat efektif. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, maka mulailah dengan memberikan sesuatu terlebih dahulu. Bisa berupa bantuan, perhatian, hadiah, atau bahkan sekedar sikap yang ramah dan penuh empati. Urutan tindakan dalam penerapan prinsip ini juga sangat penting. Sebaiknya Anda menawarkan sesuatu terlebih dahulu dengan tulus tanpa kesan memaksa atau mengharapkan imbalan langsung. Setelah itu, barulah Anda dapat mengajukan permintaan yang Anda harapkan. Orang cenderung merasa terdorong untuk membalas kebaikan yang telah mereka terima, karena adanya rasa tanggung jawab sosial yang tertanam secara alami dalam diri manusia. Dengan menerapkan prinsip ini dengan bijak, hubungan antar individu dapat menjadi lebih harmonis dan penuh saling pengertian. Prinsip otoritas menyoroti kecenderungan alami manusia untuk lebih mempercayai dan mengikuti saran dari mereka yang dianggap ahli atau memiliki kredibilitas dalam bidang tertentu. Hal ini bisa dilihat dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, kita cenderung merasa lebih yakin dan percaya pada diagnosis seorang dokter yang mengenakan mantel putih bersih dan memiliki berbagai sertifikat serta gelar yang dipajang dengan rapi di dinding ruang praktiknya. Simbol-simbol seperti mantel putih dan gelar ini bukan sekedar hiasan, tetapi menjadi representasi visual dari keahlian dan otoritas yang telah diakui oleh institusi atau masyarakat. Dalam dunia profesional, prinsip ini juga sangat relevan. Jika Anda ingin membangun kepercayaan dalam bidang keahlian Anda, penting untuk menemukan dan menunjukkan apa yang bisa menjadi mantel putih dari versi Anda. Ini bisa berupa sertifikasi profesional, portofolio kerja yang kuat, penghargaan, atau bahkan testimoni positif dari klien yang puas. Selain itu, perilaku yang mencerminkan integritas, profesionalisme, dan pengetahuan yang mendalam dalam bidang Anda juga dapat memperkuat citra otoritas yang ingin Anda tampilkan. Dengan menampilkan simbol-simbol otoritas ini secara konsisten, Anda akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan pengaruh yang lebih besar dalam interaksi profesional maupun sosial. Prinsip konsistensi menyoroti betapa pentingnya menjaga keselarasan antara perkataan dan tindakan. Secara alami,
manusia cenderung menghargai dan mempercayai individu yang konsisten dalam pendirian, sikap, dan perilaku mereka. Seseorang yang selalu menepati janjinya, tetap teguh pada nilai-nilai yang diyakininya, serta tidak mudah terpengaruh oleh situasi atau pendapat orang lain, akan lebih mudah mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya. Dalam komunikasi maupun hubungan profesional, konsistensi menjadi kunci dalam membangun citra yang kuat dan kredibel. Untuk menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, penting bagi Anda untuk tetap berpegang pada satu pesan yang jelas dan tidak mudah terombang-ambing oleh setiap tren atau opini yang bermunculan. Meskipun mengikuti tren sesekali mungkin terlihat menarik, terlalu sering berubah arah dapat membuat orang bingung dan meragukan integritas Anda. Sebaliknya, dengan konsisten pada nilai, pesan, atau pendekatan tertentu, Anda akan lebih mudah diingat dan dihargai. Orang-orang akan melihat Anda sebagai pribadi yang dapat diandalkan dan memiliki prinsip yang kokoh. Hal ini tidak hanya berlaku dalam komunikasi pribadi, tetapi juga dalam dunia bisnis, di mana merek atau individu yang memiliki pesan yang konsisten cenderung lebih sukses dalam membangun hubungan jangka panjang dengan audiens mereka. Prinsip konsensus, yang sering disebut juga sebagai bukti sosial, menggambarkan kecenderungan alami manusia untuk mengikuti perilaku orang lain dalam kelompok atau komunitas mereka. Secara psikologis, kita merasa lebih nyaman dan yakin dalam mengambil keputusan jika melihat orang lain melakukan hal yang sama, bukan? Fenomena ini sering terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari kebiasaan berpakaian, tren media sosial, hingga keputusan membeli barang atau pemakaian jasa. Kita cenderung berasumsi bahwa jika banyak orang memilih suatu produk atau menyukai sesuatu, maka hal tersebut kemungkinan besar adalah pilihan yang baik. Dalam dunia pemasaran atau komunikasi, prinsip ini sangat efektif. Jika Anda ingin mendorong seseorang untuk mengambil tindakan tertentu, salah satu cara terbaik adalah menunjukkan bahwa orang lain telah melakukannya dan mendapatkan manfaat dari itu. Misalnya, strategi promosi yang berbunyi, orang-orang yang membeli produk ini juga telah membelinya. Atau, lebih dari 1 juta pengguna telah bergabung dengan platform ini. Adalah contoh penerapan prinsip konsensus yang berhasil. Dalam konteks sosial, kita juga bisa memanfaatkan prinsip ini dengan berbagai cerita sukses atau testimoni dari orang-orang yang telah mengambil langkah serupa. Dengan menunjukkan bukti sosial yang kuat dan relevan, Anda dapat membangun rasa percaya dan mendorong orang lain untuk mengikuti jejak yang diinginkan. Prinsip kelangkaan adalah salah satu faktor psikologi yang sangat kuat dalam mempengaruhi keputusan manusia. Secara alami, kita cenderung lebih menghargai sesuatu yang sulit diperoleh atau jarang tersedia. Hal ini muncul dari ketakutan akan kehilangan peluang atau kesempatan yang berharga, yang dikenal dalam psikologi sebagai fear of missing out. Perasaan ini mendorong kita untuk bertindak cepat ketika sesuatu terasa terbatas dalam jumlah, waktu, atau akses. Keinginan untuk memiliki sesuatu yang langka seringkali membuat nilai barang atau pengalaman tersebut meningkat di mata kita. Dalam praktiknya, prinsip kelangkaan dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai konteks, mulai dari pemasaran hingga pengambilan keputusan personal. Jika Anda ingin mendorong seseorang untuk mengambil tindakan, berbicara hanya tentang manfaat dari penawaran Anda mungkin tidaklah cukup. Anda juga perlu menyoroti apa yang akan hilang jika mereka tidak segera bertindak. Sebagai contoh sederhana adalah penggunaan frasa seperti penawaran terbatas hanya sampai hari ini, atau hanya tersisa 5 produk dalam stok. Strategi ini membuat orang merasa terdorong untuk segera membuat keputusan demi menghindari rasa penyesalan di kemudian hari.
Prinsip ini juga relevan ketika seseorang dihadapkan pada perubahan. Banyak orang cenderung enggan bergerak maju karena takut kehilangan kenyamanan atau keamanan dari situasi yang sudah mereka kenal. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya berbicara tentang potensi keuntungan dan perubahan, tetapi juga secara jelas menjelaskan risiko dan kerugian yang mungkin mereka alami jika tetap diam dan tidak mengambil langkah baru. Dengan memberikan pemahaman yang seimbang antara manfaat dan kerugian, Anda dapat membantu mereka merasa lebih yakin untuk bertindak dan menghadapi perubahan dengan lebih percaya diri. Prinsip menyukai merupakan salah satu konsep paling universal dalam komunikasi dan hubungan antar manusia. Secara alami, kita cenderung lebih mudah mengatakan iya dan merespon positif terhadap orang-orang yang kita sukai, bukan? Rasa suka ini memainkan peran besar dalam membangun koneksi sosial, mempengaruhi keputusan pribadi, hingga membentuk hubungan profesional yang kuat. Dr. Robert Cialdini, seorang ahli dalam bidang persuasi, mengidentifikasi 3 faktor utama yang membuat kita menyukai seseorang. Pertama, kita menyukai orang yang memiliki kesamaan dengan kita, baik dalam hal minat, nilai, latar belakang, atau bahkan gaya komunikasi. Kesamaan ini menciptakan rasa kebersamaan dan pemahaman yang lebih mendalam. Kedua, kita menyukai orang yang memberi kita pujian. Sebuah pujian yang tulus, meskipun sederhana, dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membuat kita merasa dihargai. Hal ini menciptakan hubungan emosional yang positif dengan orang yang memberikan pujian tersebut. Namun, pujian harus diberikan dengan tulus dan tidak berlebihan agar tidak terkesan manipulatif. Ketiga, kita menyukai orang yang bekerja sama dengan kita untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama menciptakan rasa saling mendukung dan membangun kepercayaan yang kokoh. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini dapat diterapkan dengan menunjukkan empati, mencari kesamaan dengan orang lain, memberikan apresiasi yang tulus, serta menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam kerjasama tim. Dengan memahami dan mempraktikkan prinsip menyukai ini, seseorang dapat membangun hubungan yang lebih harmonis, memperkuat pengaruhnya dalam berbagai situasi, dan menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih positif dan produktif. Terima kasih telah menonton video ini. Bagaimana? Berminat untuk mencoba salah satu ke-6 prinsip persuasif sebelumnya atau seluruhnya? Coba kalian komen di bawah. Jadi, kira-kira kalian ingin aku bahas apa lagi di video selanjutnya? Bisa banget kalian request di kolom komentar. Jadi, jangan lupa subscribe, humanisme, dan bye!